Salihah fi ta'limil kitab Syed Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fi dini wa dunya wal akhirah ala jami'i talamin majlis ta'lim isyadul ikhwan bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masih meneruskan tentang yang berkaitan dengan muraqabah. Qala al-musannifu rahimahullah wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika. Wa 'alaika hendaklah kamu, wajib bagimu ya akhi wahai saudaraku, bi islahi sariratika untuk memperbaiki batinmu, hatta tasiru sehingga batinmu menjadi khairan lebih baik min alaniyatika daripada zahirmu as-salihatu yang memang sudah baik. Jadi ini anjuran kalau bisa bagi kita yang menempuh jalan akhirat, bila mana zahir kita ini sudah bagus, alangkah bagusnya lagi kalau batin itu lebih baik daripada yang zahir. Wazalika, dan dengan demikian batin lebih baik daripada zahir yang memang sudah baik, dikarenakan li'anna sarirata, karena sesungguhnya batin maudi'u nazril haq, batin itu adalah tempat pandangan Allah, tempat perhatian Allah yang maha hak. Wal alaniyatu, dan karena wal alaniyata, dan karena zahir itu matma'u nazril khalqi, tempat perhatiannya makhluk. Jadi manusia itu kan cenderung memandang yang lahir, yang tampak, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu lebih memperhatikan apa yang ada di dalam batin kita daripada luarnya kita. Kalau manusia mandang yang zahir, yang tampak di mata. Kalau dia bagus di luar, ya bagus ya. Wa ma zakarallahu ta'ala asirrah, dan tidaklah Allah menyebut as-sirrah, rahasia, wal alana, dan yang terang-terangan, fi kitabihi, di dalam kitabnya, illa wa bada'a, melainkan dia Allah memulai bi zikri sirri, dengan lebih dulu menyebut yang rahasia, yang tidak tampak, yang tersembunyi. Wa kana min du'aihi, dan ada di antara doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, sarirati, batinku, khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada zahirku, waj'al alaniyati, dan jadikanlah zahirku solihat, lebih solihatun, baik. Jadi anjuran kita memperbaiki yang batin itu lebih baik daripada yang zahir. Ini juga adalah sebagian daripada doanya baginda Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad berdoa memohon kepada Allah agar batinnya lebih baik daripada zahirnya, yang mana zahirnya juga diminta supaya lebih baik. Wa mata saluhat as-sarirah,
Dan kapan batin itu baik, soluhat al-alaniyah, maka zahir pun ikut baik. La mahalata pasti. Jadi kalau batin kita baik, maka sudah otomatis zahir kita pun akan milu baik. Karena yang batin itu ibarat raja, akan zahir ini mengikuti. Fa inna zahira, karena sesungguhnya zahir abadan selamanya, yakunu ta'iban, zahir itu adanya tabi'an, selalu mengikuti lil batini kepada yang batin, solahan dari segi baiknya, wafasadan maupun segi buruknya. Jadi kalau batin kita berbuat baik, berniat yang baik, ingin melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah zahir pun minum. Itu juga kalau batin kita niatnya pengen berbuat buruk, niatnya pengen maksiat, maka zahirnya kita juga meluk maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh, mudghatun, terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Kalau daging, segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Wa iza fasadat sairul jasad. Dan jikalau segumpal daging itu jelek, maka jelek pula seluruh jasad. Ala ketahuilah, wahia al-qalbu, ia adalah hati. Jadi hati ini ibarat pemimpin. Kalau hati kita baik, zahir kita, apa seluruh anggota tubuh kita melok baik, mata kita melok baik, kuping kita melok baik, tangan kaki kita melok baik. Jadi kalau hati kita jahat, maka yang lain ikut jahat. Wa'lam, dan ketahuilah, annama, bahwa sesungguhnya uang idda'a, yang mengaku-ngaku, annalahu, bahwasanya dia memiliki sarirah, memiliki hati yang baik, amiratun, ya, hati amiratun yang makmur, maksudnya hati yang baik. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku memiliki hati yang baik, wakana, sementara adanya dia qad khoroba, sungguh dia telah merusak ala niyatahu, zahirnya. Jadi zahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Dalam arti apa? Bitar kita hati, dengan dia meninggalkan ketaatan az-zahirati, yang tampak. Dia ngomong, aku tidak sholat, tidak masalah. Aku tidak puasa, tidak masalah. Yang penting hatiku baik. Yang siang hari bulan puasa dia makan, waktu sholat masuk sampai waktunya habis dan tidak sholat, ngomong ke dirinya bagus, dirinya baik, maka fahuwa mudda'in, orang tersebut adalah orang yang hanya mengaku-ngaku saja, kadzabun, dan dia termasuk pendusta. Kalau doang yang ngaku macam itu, maka sudah jelas dia adalah seorang yang hanya mengklaim dirinya saja, mengaku-ngaku saja, dan dia termasuk orang yang tukang bohong. Waman, dan barang siapa ijtihada, yang bersungguh-sungguh, fi islahi ala niyatihi, dengan memperbaiki zahirnya, dia baguskan tampilannya, bitahsini zaihi, dengan cara dia memperbaguskan pakaiannya, castingnya dibagusin, pakaiannya bagus, wahayatihi, dan keadaannya, kelakuannya dibagusin, tingkahnya dibaguskan, wa taqwimi lisanihi, dan meluruskan lisannya, kapan ngomong itu akam, seolah-olah membuat pendengarnya terpesona, terkesima, kapan ngomong tuh
Alangkah bagus nih. Mengeluarkan kartu mutiara terus. Wa wazni harakatihi, dan menyeimbangkan, menyelaraskan gerakan-gerakannya. Wa sakanatihi, dan diamnya. Diam geraknya selaras, seimbang. Fi qu'udihi, baik dalam duduknya, wa qiyamihi, tegaknya, wa masyihi, gaya berjalannya. Pokoknya bagus ya Allah. Dari segi diam, gerak, duduk, tegak, berjalan, pakaiannya, kondisinya, anak bagus kalau dijenguk oleh materi tadi. Wa taraka batinahu, akan tetapi sementara dia membiarkan batinnya mashunan, dipenuhi bi khabaisil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang buruk. Isinya bagus tapi hatinya pendendam, iri hati, dengki, riya, sombong, takjub ada di dalam hatinya. Dia biarkan hatinya penuh dengan penyakit hati. Wa waroza ilittiba'i, dan watak yang rendah, watak yang hina, tabiat yang rendah. Wahwa, maka orang tersebut min ahli tasannu, termasuk di antara ahli apa bahasa kita sekarang, modus, membuat kepalsuan. Yo baik itu bukan baik tapi pura-pura baik. Waryai, dan dia termasuk ahli pamer. Kalau seseorang itu hanya sibuk memperbaiki yang luar saja, yang tampak saja di mata manusia, sementara batinnya tidak dia usahakan untuk dibersihkan dari penyakit yang penyakit hati. Maka orang tersebut termasuk min ahli tasannuq wariya, termasuk modus dan ahli pamer. Al-mu'ridina, yang mana dia berpaling anil maula, dari Allah Ta'ala. Fa'iyaka, maka waspadailah dirimu, khawatirkanlah dirimu, hati-hati ya akhi, wahai saudaraku, antas turo, jika engkau menutupi syai'an, sesuatu, engkau menutupi suatu keburukan. Lau zahara, kalaulah seandainya sesuatu itu tadi tampak linnasi, pada manusia, kunta, maka adanya engkau itu tastahi, malu, merasa malu, min zuhurihi, dari tampaknya. Ayaan, dengan rasa malu, yansya'u, yang timbul, min khaufil istiqbah, dikarenakan ketakutan, rasa takut yang dianggap jelek. Bukan berarti kita tuh harus keluar ke aib kita tuh enggak. Maksudnya ya kalau bisa zahir batin kita tuh bagus. Jangan sampai ada aib, jangan sampai ada keburukan. Kalau seandainya keburukan itu tampak di mata manusia, maka engkau akan merasa malu. Qala ba'dul arifin, bahkan sebagian ulama arif billah mengatakan, la yakunu sufiyu sufiyan, seorang sufi ahli tasawuf itu tidak bisa dianggap sufi, tidak bisa disebut sebagai seorang sufi sejati, hatta yakuna, hingga adanya dia, bihaitsu lautifah, kalau seandainya dikelilingi, bijami'i ma fi batinihi, dengan segala apa yang ada pada batinnya, ala tibakin, dimasukkan ke dalam sebuah baskom, semua apa yang ada di dalam hatinya, keburukan, ya, pemikiran maksiat yang ada di dalam batinnya ini tadi, ditaruh di dalam baskom, pisuki, lalu kemudian ditaruh di tengah-tengah pasar dan dikelilingi oleh manusia. Mastahya, niscaya dia tidak akan malu, min zuhuri syai'in, dengan tampaknya sesuatu, minhu, dari apa yang ada di dalam batin.
Jadi intinya zahir sama batin itu harus bersih. Bahkan Badul Arifin mengatakan kalau seandainya uang itu malu bila mana aibnya itu dibuka, ya, maka dia bukan termasuk di antara orang sufi sejati. Nah di sini kata Sayyid Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad, fa ilam takdir, kalau seandainya engkau tak mampu an taj'ala, untuk engkau menjadikan sarirotaka, batinmu, khairan, lebih baik, min alaniyatik, daripada zahirmu. Kalau seandainya engkau tak bisa, tak kuasa untuk membuat batinmu itu lebih baik daripada zahirmu, daripada yang tampak daripada dirimu, wala aqalla, maka paling tidak minimal, wala aqalla, maka paling tidak setidaknya, ya, min an, wala aqalla min antaswiya, engkau bisa membuat sama bainahuma, antara zahir dan batin. Minimal setidaknya tuh zahir sama batin kamu itu selaras, seiring seirama. Kalau seandainya tidak bisa menjadikan batin lebih baik daripada zahir, setidaknya sama menjadilah. Fayakunu, maka adanya antara zahir batin engkau itu sama. Mana gambarannya? Imtisaluka li amrillah, oleh engkau melaksanakan semua perintah Allah, wajtina buka, dan olehmu menjauhi linahyihi, daripada larangan-larangan Allah, wa ta'zimuka, dan olehmu mengagungkan lihurmatihi, dari apa-apa yang diagungkan, yang dihormati oleh Allah, wa musara'atuka, dan olehmu bersegera fi mardatihi, untuk mencari ridha Allah, fil khala'i, di saat sepi, wal mala'i, maupun ramai, ala hadis sawa, di atas batas yang sama. Dalam arti di waktu kondisi sepi dia tetap berbuat baik, dalam kondisi ramai juga tetap berbuat baik. Dalam kondisi sepi belajar masih tetap belajar, dalam kondisi ramai para pelajarnya masih tetap belajar. Jadi antara sepi dan ramai itu tetap itulah. Jadi kondisi itu tidak mengganggu dirinya untuk berbuat baik. Itu gambaran antara kalau zahir dan batin itu selaras. Wahazihi, zahir dan batin itu sama. Hadis tawa, awalu qadamin, adalah langkah awal, yadauha, yang diletakkan al-abdu, oleh seorang hamba, fi thoriqil ma'rifah, di dalam menuju jalan makrifat. Jalan menuju makrifat, langkah awalnya adalah dengan menyamakan antara zahir dan batin ketika melakukan perbuatan baik dalam kondisi sepi maupun ramai. Itu sudah termasuk jalan untuk menuju makrifat, langkah awalnya. Khosoh, yang khusus. Fa'lam zalik, maka ketahuilah hal itu. Wabillahi, dan dengan Allah at-taufiq, dengan pertolongan Allah, dengan Allah lah al-taufiqu, pertolongan. Nah, itulah daripada hal-hal yang berkaitan dengan muraqabah. Jangan sampai
apa yang ada di dalam hati kita ini tidak sama dengan apa yang di luar. Maka jangan sampai kita ini tertipu dengan yang namanya casing. Casingnya bagus, tak tahunya ya, mesinnya rusak, body bagus, tak tahunya mesin rusak. Nah, itu juga kalau seandainya zohir kita bagus, tampan, laga, tak tahunya hati tadi bejat, masih ada sifat pamer, sifat ujub, sombong, dengki, hasut, dan sebagainya. Sementara zohir ini ada apa batin ini adalah pandangan Allah ya, yang paling diperhatikan oleh Allah. Kenapa kalau batin bagus maka otomatis lahir pun pasti bagus. Lalu yang keempat, tahapan yang keempat bagi seseorang hamba yang ingin menempuh jalan akhirat, setelah yang pertama apa? Aqwiyatul yakin wa tahsini. Ya, memperbaguskan dan menguatkan keyakinan. Yang kedua, ikhlasun niat wa islaiha. Mengikhlaskan dan memperbaguskan niat. Yang ketiga, muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat, wa alaika, hendaklah kamu wahai saudaraku bi imarati awqatika, mengisi waktu-waktumu. Imarat itu maksudnya memakmurkan berarti apa? Mengisi waktu sebaik-baiknya. Dengan apa? Bi wazaifil ibadati, dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Hatta la tamurra, hingga tidaklah berlalu saatun. Saat ini bisa bermakna 1 jam, bisa bermakna 1 waktu, bisa bermakna 1 detik. Pokok setiap saatnya tidak berlalu begitu saja. Min lailin, baik di waktu malam, au naharin, ataupun di waktu siang. Illa watakuna, melainkan waktu tersebut, saat tersebut, laka bagimu wazibatun, terdapat kegiatan atau kegiatan, tidak kosong itu berlalu. Jadi waktu-waktu yang dilewati itu dipenuhi dengan kegiatan, dipenuhi dengan aktivitas. Minal khairi, di antaranya aktivitas yang baik. Tastaghriquha, yang engkau habiskan waktu itu biha, untuk melakukan wazifah, untuk melakukan kegiatan aktivitas. Wabizalika, dengan adanya engkau menghabiskan waktumu dengan aktivitas yang baik, tazharu, maka akan tampak pada dirimu barakatul awqati, berkahnya waktu. Wa tahsulu, dan hasil faidatul umur, faedah umur. Kau bisa menghasilkan faedah manfaat daripada umur. Wa yadumul iqbal, dan senantiasa selalu terus menerus menghadap alallahi, kepada Allah Ta'ala. Jikalau waktu-waktumu engkau isi dengan hal-hal yang baik, dengan kegiatan aktivitas yang baik, tidak berlalu begitu saja. Wayan bagi, dan seyogyanya, alangkah bagusnya, anta ja'ala, engkau menjadikan, lima, pada setiap sesuatu, ta'atahu, yang engkau lakukan, minal adati, daripada kebiasaan-kebiasaan, kal akli, seperti hal makan, wasyurbi, minum, wasa'i, berusaha, lil ma'ashi, untuk kehidupan. Engkau buat awqatan, waktu-waktu, nakhusuha, yang kau khususkan, Jadi maksudnya kita dikongkon agar supaya dianjurkan untuk membuat jadwal. Dari mulai
bangun melek mato sampai lagi to melek mato lagi. Jadi semuanya teratur dari mulai dalam hal makan, minum, kerja, ngaji, ibadah dan seterusnya. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya la yastaqim, tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa istiqomah ma'al ihmali bersama dengan menganggur. Karena mungkin kita baca konsisten kalau disertai dengan sikap menganggur. Halun, keadaanmu tidak akan bisa konsisten dengan cara menganggur. Wala yasluhu ma'al ighfali balun, dan tidaklah bagus, tidak akan baik ma'al ighfali dengan disertai kelalaian, pembiaran, balun. Hati itu tidak akan baik kalau dibiarkan lalai. Keadaan juga tidak akan baik kalau seandainya dianggurkan. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam? Yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam, artinya pembela agama Islam, bukti kebenaran agama Islam. Siapa? Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali mendapat gelar penghormatan, gelar agung, yaitu Hujjatul Islam, yang mampu mempertahankan ajaran-ajaran Islam, yang mampu mempertahankan akidah-akidah Islam. Beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Atau beliau apa? Yang bagi seyogyanya antuwazia, engkau membagi auqataka, waktu-waktumu, wa turattiba, seyogyanya pula engkau mentertibkan, mengurut-urutkan auradaka, wirid-wiridmu, wa tu'ayyina, engkau tentukan di kulli waktin, pada setiap waktu, syughlan, ya, kau tentukan di setiap waktu itu syughlan, kesibukan, maksudnya kesibukan yang baik, la tata'addahu, yang mana waktu tersebut tidaklah engkau lewati, wala tu'assiruhu, dan tidaklah engkau utamakan fihi, di dalam waktu tersebut, siwahu, selainnya. Jadi usahakan betul-betul manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Kau urut-urutkan, kau buat jadwal, kau susun baik-baik waktu-waktumu untuk diisi dengan kesibukan-kesibukan yang baik. Setelah subuh ini apa ubiri, apa ngapal, berzikir, lagi setelah itu mandi, habis itu lagi apa sarapan dan seterusnya. Kerja tadi tidak selamanya dari pagi ketemu pagi begawe terus, tak sudah lagi, harus dibagi, harus disusun rapi. Pokoknya setiap waktu itu jangan sampai lepas dari kesibukan-kesibukan yang baik. Wa ammaman, karena ada pun orang tarokan nafsahu, yang membiarkan dirinya muhmalan, dalam keadaan menganggur, sudan, dalam keadaan membiarkan berlalu begitu saja, ihmalal bahaim, seperti menganggurnya hewan ternak, yastaghilu, yang mana dia sibuk fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bima anfaqo, pada setiap waktu yang kebetulan, kaifa anfaqo, yang cocok dengan dia. Tiba-tiba diunjuk makan, ya makan, ya tak? Tiba-tiba ketemu musuh, geruduk, nganggur mak itu hewan ternak yang tiada ada kesibukan yang baik.
Tiba-tiba kebetulan kesibukannya itu dilakukan di saat kebetulan. Famado aksaru awqatihi, maka lewatlah, berlalulah kebanyakan waktu-waktumu dha'i'at, dalam keadaan sia-sia. Sementara wa awqatuka, waktu-waktumu itu adalah umruka, umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu itu adalah pokok modal hartamu. Wa alaihi aslu tijaratika, modal hartamu itu adalah dasar daripada perdaganganmu. Jadi kalau ibarat pedagang itu, umur itu ibarat modal. Setiap kita ini kan amo. Janji Allah dalam sehari semalam itu 1 kali 24 jam. Jadi wong yang alim, wong yang bodoh, wong yang pinter, wong yang kuyan itu sama. Sama unjuk waktu. Cuman kita ini beda dengan wong alim, dengan wong yang bermanfaat apa? Mereka sama sibuk, kita sibuk, mereka sibuk. Kan tetapi apa? Mereka pandai di dalam membagi dan menyusun waktu. Sehingga apa? Diam geraknya mereka itu mengandung manfaat. Yang kita ini kan tidak pandai di dalam menyempatkan waktu, menggunakan waktu. Jadi sibuk sepanjang. Tidak sampai lupa. Tak lacak bagi waktunya ibadah. Kan seharusnya kita ini waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktu begawe. Begawe tidak nganggu ibadah, tidak nganggu ngaji tidak nganggu ibadah, tidak nganggu gawe. Ya kan? Kalau bisa seperti itu. Kalau kata Imam Abdul Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, rubba umrin ittasa'at amaduhu qalat amdaduhu. Terkadang umur itu berlangsung panjang, tapi manfaatnya kurang. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu. Dan terkadang umur itu berlangsung pendek, tapi manfaatnya melimpah. Nah, kira-kira kita ini yang jangan. Bisakah memanfaatkan umur kita atau kita malah menyia-nyiakannya? Jadi umur yang barokah itu bukan termasuk umur yang panjang. Itu tidak jadi tolak ukur, tapi tergantung bagaimana memanfaatkan waktu-waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Wabihi, dan dengan ra'su ma'lika, dengan waktu ini tadi, dengan umur ini tadi, wusuluka, sampai yang engkau ila na'imil abadi, kepada nikmat yang abadi, fi jiwarillahi, di sisi Allah Ta'ala. Itu kalau seandainya kita bisa betul-betul memanfaatkan umur. Wa kullu nafasin, maka setiap napas, min anfasika, daripada napas-napasmu, jauharatun, adalah mutiara, laki matalah, yang tidak ternilai harganya. Waktu itu ini ibarat mutiara yang tak ternilai harganya, karena begitu lewat, begitu berlalu, ya tidak baca dibeli lagi, karena itu. Jadi kita berada di sebelum asar, sebelum isya. Di antara maghrib ke isya ini tadi tidak diisi, haji angkur ke begitu saja, dia tidak baca balik lagi, tidak baca itu berguna lagi kalau sudah kita lewati. Wa izafata, jikalau napas kita tadi sudah terlepas, sudah berlalu, fala audalah, maka tidak akan kembali lagi. Intaha, nah selesai apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatik, wallahu a'lam.
تغفر لكل سرنا الأوقات وآمن الروعات والإمامة وسائر الخلان صلوات ربي عليه عز الحبيب وآله وصحبه لا تهدي والحمد لله